Ohayo, konnichiwa, konbawa. Kali ini kita bakal ngebahas anime Oreimo Season 2. Untuk Oreimo Season 2 adalah lanjutan dari Oreimo Season 1 yang mengambil ending Kirino pulang dari Amerika setelah dijemput oleh Kyosuke. Kyosuke memulai hari seperti biasa, meskipun kali ini tidak seperti sebelumnya. Dia merasa bahwa hubungannya dengan adiknya telah berubah sejak mereka memperbaiki hubungan persaudaraan. Namun, kekecewaan Kyosuke masih terlihat. Dia masih merasa diabaikan oleh Kirino. Itu terlihat dari Kirino yang lebih sering menghubungi teman-temannya setelah pulang dari Amerika. Kyosuke bercerita kepada Manami bahwa dia takut Kirino akan berubah menjadi cuek seperti dulu lagi dengan dia setelah dia memaksa Kirino untuk kembali ke Jepang. Padahal saat itu Kirino masih dalam latihannya di Amerika. Namun, Manami mengatakan jika Kyosuke tidak perlu khawatir, Kirino tidak akan bersikap cuek kepadanya seperti sebelum Kirino pergi ke Amerika. Di sekolahnya, Kirino disambut oleh dua sahabatnya, yaitu Ayase dan Kanako. Ayase langsung memeluk Kirino dan mengatakan dia sangat senang melihat Kirino kembali dan menetap di Jepang hingga kelulusan. Respon berlebihan Ayase membuat Kanako curiga apakah Ayase dan Kirino lesbian atau yuri. Kyosuke, Kirino, dan Kuroneko memberi kejutan kepada Saori dengan datang ke apartemennya. Untuk pertama kalinya, Saori melepas kacamatanya dan membuat Kyosuke, Kirino, dan Kuroneko tidak mengenalinya. Saori menceritakan kepada mereka bahwa dia memiliki kakak yang paling dia benci yang bernama Kaori Makishima. Suatu malam, Kaori mengajak Saori untuk datang ke apartemen tempat base camp dia dan teman-temannya. Di apartemen Pretty Garden, di mana Kaori dan teman-temannya berbagi minat dalam budaya otaku. Kaori memiliki teman laki-laki yang bernama Sanada Shinya, Kanata Kurusu yang merupakan kakak dari Kanako Kurusu temannya Kirino, dan satu lagi teman Kaori yang bernama Kirara Hishino. Awalnya, Saori dan teman-teman Kaori menjadi akrab, dan itu membuat kakaknya iri dengan Saori. Suatu hari, Kaori mengumumkan jika dia akan menikah dan menetap di luar negeri. Akhirnya, satu persatu dari mereka meninggalkan Saori sendirian di Pretty Garden. Sebelum berpisah, Kanata memberikan kacamatanya kepada Saori sebagai kenang-kenangan. Kacamata itulah yang dipakai Saori selama ini. Kaori dan teman-temannya datang untuk mengunjungi Saori dan memberikan kado di hari ulang tahun Saori. Kyosuke, Kirino, dan Saori pergi ke Comic Circle Market musim panas ke-82 untuk membantu Kuroneko dalam mempromosikan manga yang dibuatnya. Setelah manga Kuroneko laku terjual, mereka berempat pun pergi ke penayangan Meruru. Tiba-tiba ada laki-laki yang menghampiri Kirino. Dia adalah Kouki Mikagami. Suatu hari, Kirino mengundang Kouki untuk datang ke rumahnya. Selain Kyosuke, ayah Kirino juga tidak suka dengan Kouki. Karena ayah Kirino menganggap Kirino itu masih SMP dan belum cocok jika anak usia segitu berpacaran. Kyosuke mengatakan kepada Kouki jika dia harus menjaga Kirino dengan baik seperti dia menjaganya. Dia sangat khawatir jika Kirino merasa sedih ataupun disakiti oleh laki-laki. Namun, Kirino mengatakan jika Kyosuke malah yang sering membuatnya sakit hati karena lebih sering berhubungan dengan Kuroneko dan Manami. Intinya, Kirino cemburu dengan Kuroneko dan Manami. Ternyata, Kirino dan Kouki tidak benar-benar pacaran, dan Kirino ingin Kyosuke hanya perhatian dengan dia. Kyosuke datang untuk menemui Kuroneko. Di sana, Kuroneko menyampaikan isi hatinya kepada Kyosuke dan menyatakan apakah Kyosuke mau menjadi pacar Kuroneko. Kuroneko juga mengatakan jika Kyosuke mau menjadi pacarnya, dia akan membuatkan bekal makan siang ataupun membuat baju cosplay untuk Kyosuke. Namun, Kyosuke meminta waktu untuk berpikir apakah dia menerima cinta Kuroneko ataupun tidak. Keesokan harinya, Kyosuke mengatakan jika dia mau menjadi pacar Kuroneko. For your information, Kuroneko adalah pacar pertama Kyosuke, begitupun sebaliknya. Kyosuke merupakan pacar pertama dari Kuroneko. Kyosuke dan Kuroneko akhirnya pergi berkencan, sesuai dengan list jadwal yang dibuat Kuroneko di bukunya. Beberapa hari setelah mereka berpacaran, Kyosuke dan Kuroneko pergi melihat pesta kembang api. Di malam itu juga, setelah melihat semua list yang dia susun saat awal pacaran dengan Kyosuke, Kuroneko akhirnya melakukan hal terakhir di list tersebut. Hal yang menjadi ending dari list Kuroneko adalah putus dengan Kyosuke. Setelah pulang dari kencan dengan Kuroneko, Kyosuke berusaha menghubungi Kuroneko, namun tidak diangkat. Besoknya, di sekolah,
Kyosuke bertanya kepada Sena, apakah Kuroneko tidak datang ke sekolah. Sena mengatakan, jika Kuroneko mulai hari ini sudah pindah ke sekolah yang baru. Sorenya, sepulang sekolah, Kyosuke datang ke rumah Kuroneko, namun rumahnya juga sudah kosong. Kuroneko tidak hanya pindah sekolah, tapi juga pindah dari kota tersebut. Malamnya, Kyosuke masih berusaha menghubungi Kuroneko, lagi-lagi tidak diangkat. Kyosuke menjadi stres dengan hal itu. Malam itu juga, Kyosuke mendatangi kamar Kirino untuk meminta saran kepada Kirino. Kyosuke sampai menangis. Melihat Kyosuke yang menangis, Kirino langsung memeluk Kyosuke dan mengatakan jika orang lain meninggalkan Kyosuke, Kirino akan berjanji akan selalu ada di samping Kyosuke. Kyosuke dan Kirino pergi mencari Kuroneko di kota tempat Kuroneko mengirim lokasinya. Awalnya, mereka tidak menemukannya dan beristirahat sebentar untuk mencari makan siang. Namun, tiba-tiba Kuroneko terkejut melihat Kyosuke dan Kirino. Kuroneko mengatakan kenapa mereka datang ke kota tersebut. Kirino dan Kyosuke ingin meminta kejelasan kepada Kuroneko kenapa dia pindah dan memutuskan hubungannya dengan Kyosuke. Awalnya Kirino senang melihat Kyosuke dan Kuroneko putus. Namun, melihat abangnya menangis dan putus asa, Kirino tidak tega. Kirino tidak ingin ada orang lain di hati abangnya. Dia mau hanya dia yang diperhatikan. Satu sisi, dia tidak ingin Kyosuke berpacaran dengan Kuroneko. Tapi di sisi lain, dia ingin melihat Kyosuke bahagia, walaupun hatinya tersakiti. Ternyata, Kuroneko tidak pindah jauh dari rumah sebelumnya. Cuman, dia memang pindah sekolah, karena ayahnya pindah ke kantor yang baru. Ibu Kirino mencurigai Kyosuke dan Kirino ada hubungan spesial selain kakak adik. Itu dikarenakan Kyosuke dan Kirino terlihat sangat dekat dan sering keluar bareng. Dan juga, dikarenakan ujian akhir semakin dekat, ayah Kyosuke menyuruh Kyosuke untuk tinggal sendirian di rumah kontrakannya agar Kyosuke bisa hidup mandiri dan bisa fokus belajar untuk ujian akhir. Kyosuke harus mendapatkan nilai A jika dia ingin kembali ke rumah. Setelah pindah, Kyosuke dikunjungi oleh Kirino yang membelikan dia kulkas agar Kyosuke bisa menyimpan makanan. Kyosuke juga dikunjungi oleh Kanako yang membawakan dia makanan walaupun Kanako masih amatir dalam memasak. Paginya, Kyosuke dikunjungi oleh Ayase dengan membawa pisau sebagai hadiah pindahan Kyosuke. Saat Ayase ingin pulang, tiba-tiba Kuroneko datang ke tempat Kyosuke dengan seragam sekolahnya yang baru dan membawakan makan siang untuk Kyosuke. Kyosuke mengadakan pesta perpindahannya ke rumah baru. Manami, Kuroneko, Saori, Ayase, Kirino, dan Kanako datang untuk pesta tersebut. Kirino meminta bantuan Ayase untuk membantu Kyosuke di rumah baru hingga akhir ujian selesai. Ayase pun mau membantu Kyosuke sampai ujian selesai. Akhirnya, Kyosuke mendapatkan nilai A dan dia pun kembali ke rumahnya. Sebelum kembali, Ayase datang mengunjungi Kyosuke dan menyatakan perasaannya kepada Kyosuke. Namun, Kyosuke menolak dan mengatakan dia mencintai orang lain dan dia meminta maaf kepada Ayase. Setelah ditolak oleh Kyosuke, Ayase memberikan sebuah ciuman perpisahan kepada Kyosuke dan itu adalah terakhir kalinya Ayase bertemu dengan Kyosuke. Pada malam 24 Desember, Kyosuke bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kuroneko. Ternyata dia tidak bisa menerima cinta dari Ruri atau Kuroneko, yang notabene mantan pacarnya sendiri. Dia mengatakan kalau dia sudah mencintai orang lain, sama seperti yang dia bilang kepada Ayase sebelumnya. Awalnya, Kuroneko terkejut, dan dia mengatakan kalau Kyosuke telah menghancurkan cinta pertamanya. Kuroneko langsung merobek buku yang berisikan list serta kenangan bersama Kyosuke di sana itu juga. Keesokan harinya, pada malam 25 Desember, Kyosuke mengajak Kirino untuk berjalan-jalan ke Akiba untuk menghabiskan waktu bersama dan sekalian memberi eroge eksklusif spesial malam Natal. Di sana, Kyosuke menanyakan rencana ke depan Kirino. Ternyata setelah lulus SMP, Kirino akan berangkat lagi ke luar negeri dan berencana belajar di sana. Kyosuke ingin menyatakan perasaannya kepada Kirino, namun Kirino langsung menghentikan itu sebelum Kyosuke sempat mengatakannya. Kirino takut kalau Kyosuke menyebut nama orang lain, bukan namanya. Kirino pun lari sambil menangis. Kyosuke berusaha mengejarnya namun tidak bisa. Dikarenakan Kirino memang seorang pelari, jadi otomatis lebih cepat daripada Kyosuke. Setelah mendapatkan tumpangan dari Saori, Kuroneko, dan Kaori, akhirnya drama pengejaran Kirino berhasil. Kyosuke langsung menyatakan kalau orang yang dia cintai itu adalah Kirino, adiknya sendiri. Kirino merasa jijik dengan ungkapan oleh Kyosuke. Namun, Kyosuke tidak peduli dengan itu.
Malahan, Kyosuke meminta Kirino untuk menikah dengan dia. Endingnya, sambil menangis, Kirino bersedia menikah dengan Kyosuke. Setelah berpacaran dengan Kirino, Kyosuke dan Kirino pergi hangout dengan Kuroneko dan Saori. Dia pun meninggalkan Kirino dengan Saori dan Kuroneko. Kyosuke pergi ke tempat konser dari Kanako sendirian atas permintaan Kanako. Di atas panggung, Kanako menyampaikan isi hatinya kepada Kyosuke. Kanako langsung menyatakan cintanya dan meminta Kyosuke untuk menjadi pacarnya. Namun, Kyosuke menolak karena dia sudah memiliki pacar yang dia cintai, yaitu Kirino, adiknya sendiri. Upacara kelulusan pun dilaksanakan. Kyosuke mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya Akagi. Sena dan Makabe akhirnya berpacaran. Kirino datang untuk menjemput Kyosuke. Di perjalanan pulang, Kirino dan Kyosuke sudah ditunggu oleh Manami. Manami menunggu Kirino untuk berduel. Kirino memulai pertarungan dengan adu bacot kepada Manami. Manami langsung adu jotos kepada Kirino. Mereka pun memulai pertarungan itu sampai akhirnya Kyosuke melerainya. Manami mengatakan jika hubungan incest atau antar saudara itu sangat menjijikkan. Manami juga meminta agar Kyosuke dan Kirino kembali seperti hubungan kakak adik sebagaimana mestinya. Manami juga menyatakan perasaannya kepada Kyosuke sama seperti Ayase, Kuroneko, dan Kanako. Walaupun Manami menangis, Kyosuke tetap memilih adiknya. Akhirnya, Kirino dan Kyosuke pun menikah, walaupun tanpa dihadiri oleh orang lain selain mereka berdua. Setelah menikah, mereka pun menyudahi pernikahan itu. Keesokan harinya, Kirino dan Kyosuke datang ke Akiba untuk pertemuan persatuan perempuan otaku mereka. Karena ada anggota baru dari klub tersebut. Nah, itulah ending dari Oreimo Season 2. Arigatou minna!